Ucap syukur untuk malam ini. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Terima kasih buat semua kebaikan. Kami sungguh menikmati malam hari ini kesaksian dari Pak Andi Nathanael dan kebersamaan dengan teman-teman semuanya. Kami berdoa supaya malam ini kami pulang tidak sama lagi Tuhan. Karena kami dilengkapi, disertai dengan kebenaran-Mu yang memerdekakan kami. Kami bersyukur ya Bapak. Berkati setiap kami. Kami mau belajar untuk menangkau lebih lagi dan lebih lagi. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya katakan? Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kasihi. Satu kali teman saya, juga bos saya di Lipo selama 21 tahun, Pak Edi Sindoro, pernah mengatakan demikian. Adalah lebih berbahagia, katanya ya, bila kita dapat menikahi orang yang kita cintai. Tapi dikatakan lebih berbahagia bila kita dapat mengasihi orang yang kita nikahi. Jadi dia bilang gini, lebih berbahagia kita adalah bahagia kalau kita bisa menikahi orang yang kita cintai, tapi lebih bahagia lagi kalau kita bisa mencintai orang yang kita nikahi. Dan dia juga katakan demikian, adalah berbahagia kalau kita bisa bekerja sesuai dengan yang kita sukai. Tapi lebih berbahagia lagi kalau kita bisa menyukai pekerjaan yang kita miliki. Sudah ngerti maksudnya? Jadi sebenarnya dia ingin mengatakan bahwa kalau kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, itu bahagia. Tapi sebenarnya kita lebih berbahagia kalau kita bisa menikmati apa yang kita miliki pada hari itu. Saudara, kata bahagia itu sebenarnya sesuatu yang menurut saya merupakan dambaan setiap orang. Setiap orang siapa saja lah. Kita selalu berharap dari apa yang kita kerjakan, dari apa yang kita lakukan, ujung-ujungnya itu kita bahagia. Tapi seringkali bahagia itu hanya bisa kita bayangkan, hanya bisa kita inginkan, tapi tidak kita dapatkan. Salah satu orang yang sangat sangat menyedihkan. Satu orang yang 6 bulan sebelum dia meninggal dunia, diinterview oleh seorang wartawan. Ditanya, kira-kira apa sih yang menjadi cita-cita, yang menjadi keinginan dari orang ini? Dan dia tanya, dan kemudian orang itu mengatakan, iya saya punya, ada berapa cita-cita yang kamu miliki? Dan orang ini katakan, saya punya 3 cita-cita, yang dari kecil saya sudah berharap itu bisa menjadi milik saya. Dan kemudian wartawan itu tanya, apa tuh? Dan kemudian yang pertama, saya ingin jadi orang yang paling kaya. Saya jadi orang yang kaya sekali. Saya ingin punya banyak uang. Terus kemudian wartawan tanya, sekarang gimana? Sudah punya uangnya belum? Dan dia katakan, saya nggak perlu menjawab. Semua orang sudah tahu bahwa saya sudah kaya raya. Lalu yang kedua, Pak. Yang kedua saya jadi orang yang sangat terkenal. Terus wartawan itu tanya lagi, kamu sudah terkenal belum sekarang? Dan orang itu hanya diam dan bilang, rasanya semua orang sudah tahu bahwa saya adalah orang yang paling kaya, yang paling terkenal saat ini di Amerika, dia orang Amerika. Dan yang ketiga, dia nanya, apa cita-cita yang ketiga? Dan orang itu bilang, sebenarnya saya ingin bahagia. Saya ingin bahagia sekali. Terus ditanya sama si wartawan, kamu sudah bahagia belum? Dan orang itu diam dan dia menggelengkan kepalanya. Saya sudah kaya sekali, saya sudah terkenal sekali, tapi saya belum bahagia. Dan 6 bulan kemudian setelah itu, orang menemukan dia mati overdosis. Dan beberapa wartawan mengatakan sebenarnya dia bunuh diri. Dia nggak tahan dalam menghadapi tekanan hidupnya. Coba tahu orang siapa namanya? Orang itu Elvis Presley. Yang kekayaannya sampai hari ini nggak berkurang. Jadi waktu saya merenungkan itu dan saya pikir iya ya. Kalau gitu kekayaan sebenarnya nggak membuat kita bahagia. Ketenaran juga nggak membuat kita bahagia. Lalu kalau itu bahagia itu apa? Gitu. Lalu apa yang harus kita lakukan supaya kita bahagia? Karena setelah kaya, saya belum kaya sekali, tapi teman-teman saya yang kaya sekali seperti Pak Ferry ini. Dan cerita teman-teman yang lebih kaya-kaya lagi, banyak orang yang nggak bahagia. Di London ada 30 menit dari London ada satu pulau. Dan di pulau itu, satu malam itu biayanya untuk tinggal 160 juta. Dan kalau Bapak Ibu mau tinggal di situ, nggak bisa cuma sembarang, paling tidak 1 minggu. Dan kalau kita ke sana, kita hanya bisa naik helikopter.
kita nggak bisa naik yang apa-apa lagi. 30 menit dari London naik helikopter, dan dari jauh pulau itu sudah tertata begitu cantik sekali. Kalau kita mendarat, kita akan disambut dengan suasana yang begitu mewah sekali. Dari depan, dari taman, kebun, kolam renang, semua mewah sekali. Ya nggak heran kita bayar 160 juta per hari. Dan kalau kita baru 1 minggu. Dan waktu dicek ke sana, untuk 1 tahun ke depan itu sudah fully booked. Waktu dicek lagi, itu tempat apa sih? Sebenarnya tempat rental, khusus buat orang-orang kaya di Inggris yang hidupnya nggak bahagia. Jadi rupanya kekayaan tidak memastikan kita bahagia. Ketenaran juga enggak. Lalu apa yang bikin kita bahagia? Nah saudara kan bingung kan? Apa hubungannya sama tenacity yang tadi diceritakan oleh Mary? Kata tenacity itu sebenarnya artinya nggak ada hubungannya dengan bahagia. Tapi kalau kita punya tenacity, saya yakin sebenarnya pasti bahagia. Tenacity itu artinya ketahanan. Orang yang tetap pada prinsip yang benar dan tidak tergoyahkan oleh apapun juga. Jadi dalam hidup ini, seringkali membuat kita tidak bisa bahagia atau kita tidak bisa mencapai apa yang kita inginkan atau yang kita harapkan, sebenarnya bukan karena kita tidak punya tekad yang keras atau rela berjuang yang sungguh-sungguh, tidak. Tapi seringkali karena kita membuat keputusan yang salah. Dan keputusan yang salah seringkali terjadi bukan karena kita bodoh, tapi karena kita terlalu mudah untuk kompromi. Jadi di dunia pada hari ini orang gampang sekali untuk kompromi. Apa saja kita bisa kompromi, apa saja kita bisa kompromi. Tapi saya percaya sekali, kalau kita mau bahagia dan kita ingin mendapatkan yang terbaik dalam hidup kita, maka kita harus belajar untuk tenacity. Tenacity itu artinya positif stubborn. Stubborn itu keras kepala. Positif stubborn artinya kita keras kepala tapi benar. Jadi kita bukan orang yang mudah dipengaruhi oleh keadaan, tapi justru kita bisa memberi warna pada lingkungan di mana kita berada. Di dalam hidup ini kita hanya punya 2 pilihan. Saudara sebagai termometer atau saudara sebagai termostat. Saudara dipengaruhi oleh lingkungan saudara atau saudara mempengaruhi lingkungan di mana saudara berada. Dan untuk itu, mau tidak mau, kita harus memilih apa yang menjadi yang utama untuk kehidupan kita. Saya suka sekali dengan kata Tuhan. Kata Tuhan dalam bahasa aslinya itu kata itu adalah Lord, Master. Kata Master itu artinya dalam bahasa Yunani dibilang kata Kurios. Kata Kurios itu artinya penguasa tunggal. Dan sekali kita ngomong Tuhan, maka Dia adalah penguasa kita dari segala-galanya. Kalau kita bilang Tuhan Yesus, maka Dia yang utama dan tidak ada lagi yang lainnya. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau kita merenungkan di dalam hidup ini, sekalipun kita bisa mengatakan Tuhan Yesus, tapi belum tentu Dia menjadi penguasa tunggal di dalam hidup kita. Ada satu ayat saya ingin bacakan Bapak Ibu sekalian. Ayat itu dituliskan, kita baca renungkan satu ayat saja supaya kita ingat ya. Lukas berapa nih? 16 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan. Saya bacakannya masih dibuka, satu ayat aja dicatat aja. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada 2 tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudara, jadi satu-satunya yang bisa menggeser ketuhanan Yesus di dalam hidup kita, itu rupanya bukan kejahatan kita, bukan apa hal-hal yang lain. Jadi yang bisa mengalahkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, itu karena uang. Karena uang itu, maka ketuhanan Tuhan Yesus bisa bergeser. Makanya firman Tuhan katakan, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada 2 tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Jadi kalau kita mau menuhankan sesuatu dan kita ingin bahagia, maka tuhankanlah Tuhan Yesus. Kenapa? Karena uang, ini penting sekali, uang itu hamba yang baik.
Disuruh apa saja, uang pasti bisa. Kalau kita punya uang, disuruh beli mobil, disuruh nganterin kita ke Surabaya, disuruh ngebawa kita ke Amerika, uang bisa. Kita pengen makanan yang enak, uang bisa melakukannya. Uang hamba yang baik. Tapi at the same time, uang itu Tuhan yang saja. Hanya karena Tuhan, hanya karena uang, banyak hubungan yang harusnya mulia, yang harusnya manis, yang harusnya romantis, dan yang harusnya baik, itu pecah hanya karena uang. Jadi ternyata pada saat yang sama, kita nggak bisa punya Tuhan itu. Kita harus pilih Tuhan itu uang atau Yesus. Alkitab katakan itu, pilih pada hari ini. Kamu mau memilih Tuhan atau mamon Tuhan. Kalau kita memilih Tuhan, maka saya yakin hidup kita pasti bahagia. Memang tidak mudah untuk melakukan apa yang harusnya kita lakukan. Kenapa? Karena hidup ini sebenarnya nggak mudah. Jadi kalau orang bilang di sini hidup itu mudah, saya bilang pasti bohong. Kalau bilang hidup ini selalu enteng, nggak ada masalah, saya bilang tidak bohong. Hidup ini nggak mudah. Bahkan hidup ini juga penuh dengan ketidakadilan. Tapi di atas segalanya Tuhan itu baik dan Dia menolong kita. Jadi sebenarnya kalau kita mau belajar seperti itu, kita nggak usah peduli. Kalau kita benar, maka Tuhan ada di pihak kita. Inilah yang namanya tenacity. Jadi nggak salah tadi Pak Andi pernah dizolimi, tetap benar, tetap percaya, nanti pasti akan diberkati Tuhan berkali lipat, 10 kali lipat lebih. Bagaimana sebenarnya apa yang harus kita lakukan? Nah, saya belajar sebenarnya untuk menjadi seorang tenacity. Saya tertarik dengan tenacity itu jauh sebelum ini. Saya bahkan mimpi, karena saya di bidang properti, satu kali saya akan bikin city namanya tenacity. Jadi bukan saya lipo city saya ini loh, Sentul city saya ikut banget, tapi bukan saya. I'm going to be tenacity, kota Tena. Tenacity itu sebenarnya bukan presetan, benar-benar kalau kita baca di kamus bahasa Indonesia, kata tenacity artinya ketahanan, tahan uji. Apa orang yang tetap belajar untuk pegang prinsip di tengah-tengah semua tekanan dan hal-hal yang lainnya, kita tetap percaya bahwa Tuhan itu ada di pihak kita. Amin. Seperti apa yang dialami oleh Pak Nathanael, saya percaya semua dari kita juga pernah mengalami apa yang dikatakan dizolimi. Sebenarnya kata dizolimi itu saya suka gitu. Satu hal yang membuat kita tahu sejauh mana kita kuat sebenarnya dalam waktu kita diperlakukan benar-benar. Jadi kalau sudah menghadapi masalah, yang penting itu bukan masalahnya, tapi yang penting itu kita ngerti jelas kenapa Tuhan izinkan masalah itu terjadi dalam hidup kita. Dan setiap masalah diizinkan itu pasti ada maksud baik Tuhan dalam kehidupan kita, pasti. Dan saya percaya sekali kalau segala sesuatu bahkan yang dituduhkan atau yang disampaikan kepada kita sebagai fitnah atau sebagai apa saja, percaya kalau kita nggak melakukannya, kita harus tetap tenang dan tetap yakin Tuhan yang bela. Amin. Kita nggak perlu bela Tuhan, kita nggak perlu membela nama baik Tuhan. Justru sebaliknya Dia yang bela kita dan Dia melakukan segala sesuatu untuk kebaikan kita. Nah, jadi dalam menghadapi kesulitan ada Edwin Wisco, seorang dokter di Amerika, dia mengatakan yang paling penting adalah reaksi kita. Kalau reaksi kita benar, maka hasilnya pasti baik. Jadi kalau misalkan kita menghadapi yang apa saja seperti yang kata Pak Nathanael, kita dizolimi atau kita menghadapi tekanan yang sulit, asal kita benar, pasti Tuhan akan berikan berkat yang banyak buat kita. Saya belum pernah pada saat yang sama saya menghadapi dua hal yang hilang dalam hidup saya. Tapi Tuhan yang minta, gitu. Jadi karena Tuhan yang minta, saya nggak bisa menyalahkan Tuhan.
Dan saya juga nggak bisa bilang dizolimi oleh Tuhan, saya nggak bisa. Jadi tahun 2004, waktu itu saya presiden direkturnya Lipo Karawaci, saya CEO juga di Lipo Karawaci. Saya nggak tahu kenapa tiba-tiba waktu saya sedang berdoa, Tuhan mengingatkan saya suruh berhenti kerja. Dan waktu itu saya minta izin sama bos saya nggak kasih. Jadi waktu itu saya merasa saya harus taat. Tapi saya udah ngomong enggak, dan jujur dengan hati saya juga sayang dengan posisi itu. Karena rasanya kan enak ya, kalau jadi bos enak ya. Karena siapa yang nggak mau gitu, saya senang jadi bos, punya kekuasaan, punya fasilitas. Jadi kalau dibilang enggak, ya langsung saya rasa dengan hati saya, maka saya udah coba, tapi enggak juga gitu. Tahun kedua saya minta, juga nggak dikasih juga. Terus satu kali tiba-tiba istri saya batuk selama, saya lupa ya, 4 minggu atau 6 minggu gitu. Waktu diperiksa ke dokter menemukan di dalam paru-parunya tuh ada seperti kanker. Dan waktu saya dengar itu, malam itu juga, langsung saya ketemu bos saya. Dan langsung saya minta sama bos saya minta malam ini juga saya mundur. Malam ini juga makanya saya mundur. Dan bilang dia nggak bisa, kamu presidir, tunggu sampai RUPS, baru bisa. Dan waktu itu saya bilang, oke, saya tunggu sampai RUPS selesai. Begitu RUPS selesai, saya diturunkan, dan saya berhenti. Saya taat sama Tuhan. Tuhan minta ya saya nurut, walaupun di waktu keadaannya istri saya didapati kanker. Seperti kanker. Tapi puji Tuhan setelah saya mundur, akhirnya dokter menemukan itu ternyata bukan kanker. Dan akhirnya paru-paru juga sembuh, dia sehat kembali. Yang kedua, pada saat yang sama, saya itu gembala senior di gereja saya. Pun harus lepaskan jabatan itu tanpa ada alasan apa. Jadi pada saat yang sama, dua posisi tertinggi dalam hidup saya sebagai presiden direktur dan sebagai gembala senior di gereja saya harus lepaskan itu. Pertama, saya pikir itu tidak masalah. Saya pikir, oke lah, saya masih bisa tahan. Tapi ketika saya alami itu, saya baru mengerti sebenarnya kehilangan kekuasaan itu berat. Jadi pada orang di pensiun, ada laki, ini khususnya laki-laki. Di sini laki-laki semua. Laki-laki itu paling, kalau laki-laki itu paling apa ya? Paling mendewakan kekuasaan. Pos-posin. Laki-laki itu paling suka untuk dipuji-puji. Laki-laki itu paling suka, walaupun nggak minta, tapi kalau bilang ini, wah hebat ya, seneng kan? Seneng. Jadi laki-laki itu senang untuk dipuji, dihormati. Itu kegandrungan laki-laki seperti itu. Ketika saya pertama kali saya nggak berpikir apa-apa, tapi ketika saya alami itu, saya baru tahu, waduh beratnya nggak perlu. Waktu saya ke gereja, tiba-tiba saya jadi nobody. Saya ke Lipo, saya nobody. Gak ada orang yang peduli lagi sama saya. Nggak mimpin rapat lagi, saudara biasanya saya mimpin. Dan semua direktur duduk di situ, tiba-tiba saya nggak mimpin lagi. Dan pada saat yang sama, saya merasa seperti saya dizolimi. Karena pihak-pihak yang dulu nggak suka sama saya, punya kesempatan gitu ya. Kalau dulu kan susah saya sebagai presiden. Dia kesempatan mereka mulai nunjuk gigi dan nyengir semuanya. Saya ditekan. Waduh, itu betul-betul hidup yang paling berat. The lowest part of my life, yang paling rendah, itu di tahun itu. Itu sekitar tahun 2004 sampai tahun 2006. Begitu beratnya, sangat berat. Mata saya retinanya pecah 3 kali. Saya tanya sama dokter, kok bisa pecah dok? Dokter bilang gini, ini 1000 cuma 1 yang bisa pecah seperti ini. Kok bisa pecah? Saya tanya lagi, pernah kepukul nggak? Enggak. Darah tinggi? Nggak ada. Kencing manis? Nggak pernah. Terus minus tinggi? Enggak. Minusnya kecil sekali. Terus dia tanya lagi, kepukul enggak, darah tinggi enggak, kencing manis enggak, trauma enggak? Enggak semuanya. Terus si dokternya diam sama nunduk ini. Mungkin stres ya, sama ketawa gitu. Dan waktu dia ngomong mungkin stres, benar, saya stres. Jadi hampir, sudah tahun 6 tahun saya mengalami tekanan seperti itu. Dan di tengah-tengah yang paling berat yang saya nggak pernah bisa lupa, Tuhan pernah meninggalkan kita. Jadi saya yakin, tenacity itu bukan sekedar slogan, tenacity itu bukan sekedar mimpi dan kita nggak mengalami. Di tengah-tengah ketidakmampuan saya untuk bertahan. Soalnya saya bukan orang yang hebat. Saya berdiri di sini, saya bukan orang hebat. Saya biasa, sama seperti saudara sekalian. Saya bisa bikin salah, saya bisa lupa, saya bisa marah,
Saya bisa hilaf, saya bisa lakukan semua persis seperti saudaranya. Cuma dalam hati saya punya satu yang saya kepengen. Saya pengen tetap bergantung kepada Tuhan lebih dari segala-galanya. Kata tenasi itu erat sekali dengan kata bergantung. Jadi rupanya kekuatan tenacity itu bukan kekuatan dari kita yang enggak, tapi karena kita bergantung. Dan kata bergantung bahasa Ibrani itu kausak. Kata kausak itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris punya 3 arti. Arti yang pertama adalah artinya itu to cling. To cling artinya ya gantung. Yang kedua to release. Aneh kan? Kata bergantung tapi arti keduanya adalah to release. To release itu artinya melepaskan. Aneh kan? Bergantung kok melepaskan. Kata yang ketiga to deliver juga melepaskan. Jadi aneh. Dari kata bergantung itu dalam bahasa Ibrani kausak. Kata kausak kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris punya 3 arti. To cling, bergantung, to release, melepaskan, to deliver juga melepaskan. Jadi saya pikir artinya apa? Dan Roh Kudus ingatkan sama saya, untuk bisa bergantung penuh, kita harus rela melepaskan hal-hal yang tidak perlu. Jadi saat kita lagi sulit, memang harus ada banyak hal yang kita lepaskan. Kita relakan lepas, kadang-kadang kita sayang, tapi mau nggak mau kita lepaskan. Jadi saya membayangkan, kalau misalkan saudara lihat ada sedang kapal sedang setengah mati mau kena ombak, kalau di film tuh dia buang semuanya makanan, dia buang hanya supaya kapalnya bisa bertahan dan tidak tenggelam karena terlalu berat muatan. Semua beban dibuang semua sampai kapal itu betul-betul kosong dan terus berjalan. Dan mereka nggak peduli pelabuhan itu masih 4 hari lagi atau seminggu lagi, yang penting malam itu mereka bisa survive. Mereka lepaskan semuanya untuk sesuatu yang nggak tahu besok terjadi apa. Mereka rela melepaskan. Apalagi kita, kalau kita ngerti bahwa kita bergantung pada Tuhan yang akan mencukupi kita di dalam semua kebutuhan kita, harusnya kita rela untuk melepaskan. Saya mengalami keadaan itu 6 tahun, nggak hanya 6 tahun. Dan 6 tahun itu betul-betul the lowest part of my life. Itu keadaan yang paling sulit. Kalau saudara mau tanya, teman yang sudah tahu, teman sahabat yang paling baik, itu justru pada waktu itu baru ketahuan. Dulu kalau saya ulang tahun, karena saya presidir, itu ulang tahun hadiah di kantor itu penuh, bunga itu sampai banyak banget. Kalau Natal, tahun baru, kalender banyak sekali. Bank-bank kirim kalender, pabrik kirim kalender, semua supplier kirim kalender, agenda, numpuk-numpuk. Sampai kalau di gereja, saya bawa ke gereja itu banyak yang bagi-bagi di gereja. Begitu saya masuk ke torsi itu 6 tahun, saya nyari siapa yang punya kalender. Istri saya tanya, siapa yang bagi agenda? Satu agenda kadang-kadang berebut, mau dia atau mau saya. Gak ada yang lagi yang peduli sama saya. Dan saya baru lihat ada orang-orang tertentu yang tetap menjadi sahabat justru di waktu seperti itu. Tapi saudara tahu nggak, di tengah-tengah waktu yang paling sulit, ketika mata saya dioperasi, saya lupa yang ke-1, yang kedua, yang ketiga. Tapi operasi itu 3 kali saudara. Kalau 1 kali itu masih normal. Saya 3 kali itu yang kanan 1 kali, yang kiri 2 kali. Jebol, mata saya kanan itu diganti, cairan matanya sudah diganti, kemudian lensanya pun dibuka, jadi dibuka, dikeluarin, diopok-opok, dipasang lagi. Nah ini prosesnya lama, 21 hari saya harus tempuh. Nah waktu saya lagi diproses 21 hari, istri saya pergi ke Australia, ngambil anak saya. Anak saya ke-1 ada di Australia, anak saya yang kedua waktu itu pas lagi keluar, anak saya yang ketiga ada di Vancouver. Saya sendirian di rumah. Tamu tuh baru datang lewatin saya, tamunya baru pulang. Di tengah-tengah saya sendirian, saya naik kembali ke kamar saya. Saya jalan sama nunduk. Waktu masuk kamar, lampu masih gelap. Waktu saya mau nyalakan lampu kamar, pas mau saya nyalakan, tiba-tiba saya dengar suara jangan nyalakan. Sampai karena saya nggak boleh gini, nggak boleh dongak. Karena kalau saya dongak, gasnya tuh bisa mendorong lensa sehingga lensa bisa berubah. Jadi saya jalan harus gini supaya dorongnya ke retina ada di belakang, di bagian belakang mata. Saya jalan gini. Jadi saya coba lihat siapa yang ngomong sama saya. Sampai saya pikir siapa? Itu audible, supaya dia ngomong jangan dinyalakan. Saya nyari siapa yang ngomong, tapi gak ada siapa-siapa. Dan satu saya tahu ini Tuhan ada di kamar saya. Terus saya bilang ini Tuhan, kalau memang Engkau bicara sekali lagi. Yang kedua dia nggak ngomong secara lebar, tapi dia bicara Andreas. Sudah lama sekali saya menunggu waktu seperti ini. Lupa di tengah-tengah kesibukan saya, baik bekerja dan pelayanan. Jujur,
waktu saya untuk Tuhan itu berkurang. Saudara percaya sama saya, buat Tuhan, saudara itu jauh lebih penting dari segala-galanya. Dia nggak pentingkan yang lainnya. Saya punya cucu 3, saudara. Kalau saya pergi, yang saya pengen lihat itu cucu saya. Dia nggak peduli apa, saya hanya pengen lihat dia. Saya pengen lihat istri saya pengen lihat anak saya pengen lihat, saya pengen pulang hanya melihat mereka. Karena mereka jauh lebih penting daripada semua yang saya capai, prestasi, kekayaan, tenaran, semua itu nggak lebih penting. Yang paling saya bisa lihat orang yang saya cintai. Demikian pula Tuhan. Buat Tuhan memberkati kita nggak ada masalah. Gampang sekali. Tapi bagi dia nggak ingin kehilangan saya. Dia nggak ingin kehilangan saudara. Waktu malam itu dia bilang sama saya, Andrea, sudah lama sekali saya kepengen seperti ini, tapi kamu gak pernah punya waktu. Malam ini saya bersyukur kamu ada bersama dengan saya. Waduh, saya nangis. Saya bilang, Tuhan, saya tahu, saya baru tahu bahwa itu berharga di mata Engkau. Saya beritahu sejauh apapun Anda jatuh, sejauh apapun Anda bangkrut kayak merosot kayak gak penting, Tuhan tetap cintamu padamu lebih daripada segala-galanya. Tuhan sayang. Dan malam itu saya bisa nangis. Adik saya datang. Pembantu saya telepon, Pak, itu adik Bapak datang. Saya bilang sama pembantu saya, kalau dia mau pulang suruh pulang. Tapi kalau dia mau suruh naik ke atas sama-sama saya dari sini. Saya nggak mau apa sama adik saya. Begitu dia masuk, dia langsung nangis. Dia rasa sebenarnya Tuhan begitu kuat di kamar saya. Saudara, saya beritahu Tuhan cinta sama saudara lebih segala-galanya. Jadi alasan relasi itu bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat, bukan karena kita orang yang punya prinsip begitu kuat sampai nggak tergoyahkan, bukan. Masa yang satu, karena Tuhan cinta sama saudara bisa-bisa. Asal saja kita beri kesempatan untuk dia bekerja, maka dia akan cengkram kita kuat dan dia tidak akan lepaskan supaya apa yang dia rencananya terjadi dalam kehidupan kita. Dan setelah itu sudah saya 6 tahun, di tahun 2004 sampai tahun 2010 sudah saya dalami itu. Dan rasanya hidup saya sudah saya nggak pernah berpikir lagi saya bisa berkecimpung di properti lagi, saya sudah nggak berpikir. Saya pikir sudah habis karir saya semuanya. Tahun 2010 itu usia saya sudah 53 tahun dan 2 tahun lagi itu masa pensiun. Saya pikir ya sudah, saya sudah give up semuanya. Yang penting saya bisa bahagia. Bukankah bahagia adalah tujuan terakhir? Amin. Dan saya rela semuanya, nggak ada masalah. Dan kemudian saya juga ada siap-siap untuk ya hidup apa adanya. Dan waktu itu tapi dengan hati yang baru, saya percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah menyia-nyiakan kita. Justru di tengah-tengah saya nggak mau kerja, saya bilang sudahlah Tuhan. Tiba-tiba Tuhan ngomong ke saya, kamu harus kerja lagi. Sampai saya kaget, kerja lagi. Untuk apa lagi saya kerja? Dan nggak kamu harus kerja. Tapi kalau kerja bukan untuk kamu sendiri, kamu kerja untuk saya, Tuhan. Jadi saudara, saya memberitahukan, saya baru terbuka beberapa tahun terakhir itu bahwa kalau kita bekerja, sebenarnya kita bekerja bukan untuk kita, tapi kita kerja untuk Tuhan. Saudara kerja di mana saja boleh, di properti, di mana, di flooper, di bank, saudara bekerja untuk Tuhan. Kolose 3:23 mengatakan, terakhir dikatakan bahwa Kolose 3:23, kalau kamu bekerjalah seperti untuk apa? Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena dari Tuhanlah kau menerima upahnya. Tuhan yang kasih upah. Jadi kalau hari ini saya ada begitu banyak mukjizat terjadi, saya tahu bukan saya, tapi semuanya karena Tuhan. Mari kita berdoa.